Di era yang sudah semakin maju ini, ada banyak orang yang akhirnya memilih berbisnis dan mendirikan small business. Tapi semenjak berkembangnya bisnis e-commerce, semakin memudahkan seseorang untuk menjadi pebisnis dengan modal yang terjangkau. Ada begitu banyak tantangan yang harus dilalui oleh small business. Akan tetapi bukan berarti bisnis kamu tidak bisa berkembang. Simak tips-tips berikut ini yuk untuk mengembangkan small bisnismu. Jika saat ini kamu sedang bekerja, maka ini saat yang tepat bagi kamu untuk memulai small bisnismu. Mengapa demikian? Ketika memulai small business, ada banyak rintangan yang akan menantimu. Jika kamu memulai small business ketika tidak ada pemasukan, maka akan semakin sulit bagi kamu untuk mendapatkan pemasukan stagnan setiap bulannya. Sedangkan untuk membuat bisnis berkembang sampai dapat menghasilkan pemasukan stagnan per bulan membutuhkan proses yang lumayan memakan waktu. Saat merintis bisnis, kamu tentu tidak bisa bekerja sendirian. Ada banyak pihak yang memiliki andil dalam kesuksesan bisnismu. Contohnya saja orang yang kamu ajak kerjasama, pegawai pertama bisnismu, dan juga vendor yang kamu pilih. Vendor sangat berpengaruh dalam menjaga kualitas produkmu. Misalnya saja kamu memiliki bisnis makanan, cemilan, skincare, fashion, dan lain-lain. Kamu tentu membutuhkan packaging, bukan? Sedangkan di satu sisi kamu tidak bisa membuat sebuah packaging. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan packaging, kamu membutuhkan vendor untuk memasok kebutuhan packaging yang kamu butuhkan. Ketika menentukan vendor, kamu dapat menentukan vendor yang bagus dengan ciri-ciri sebagai berikut. Katakanlah kamu seorang pebisnis yang sedang mencari vendor packaging untuk kebutuhan bisnismu. Ketika mencari vendor, kamu bisa mencari vendor yang memiliki banyak pengalaman dan telah mengerjakan berbagai jenis packaging mulai dari bahan, kualitas, dan juga ukuran. Sebagai pebisnis yang baru merintis karir, kamu tentu tidak ingin membuang uangmu untuk hasil yang tidak maksimal, bukan? Untuk itu carilah vendor yang telah memiliki banyak pengalaman. Vendor yang bagus juga memiliki flow kerja yang jelas sehingga kamu bisa mendapatkan servis yang transparan. Karena vendor adalah pemasok bisnismu, pastikan kamu mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, mulai dari bahan packaging yang kamu inginkan, hasil final yang nantinya akan kamu terima, hingga nominal pembayaran yang harus kamu bayarkan. Cara tercepat untuk menentukan apakah vendor tersebut memiliki hasil final yang layak atau tidak adalah dengan melihat review dari orang-orang yang telah memakai jasa vendor tersebut. Melalui review, kamu dapat melihat seperti apa pelayanan yang diberikan vendor tersebut, hasil final produk yang mereka berikan, dan juga kesan-kesan customer lainnya ketika bekerja sama dengan vendor tersebut. Ketika memulai bisnis baru, hal pertama yang tidak boleh kamu lupakan adalah mengenal target pasarmu. Hal ini sangat diperlukan untuk mengenal apa yang target pasarmu butuhkan, sehingga perolehan data yang kamu peroleh nantinya akan berguna untuk menentukan langkah strategi bisnismu yang selanjutnya. Kamu bisa melakukan survei dengan berbagai cara. Kamu bisa menggunakan Google Form atau juga ketika mengobrol dengan customermu ketika melakukan transaksi jual beli. Pebisnis mana yang tidak ingin memiliki brand besar yang dikenal orang? Dengan memiliki brand besar akan memudahkan pebisnis untuk mendapatkan atensi target pasar secara instan. Contohnya saja saat sebuah brand tertentu mengeluarkan seri handphone terbaru. Kamu pasti akan langsung tertarik untuk mencari spesifikasi produk tersebut. Padahal dari pihak brand sendiri mungkin belum merilis spesifikasi produknya. Antusiasme yang kamu berikan pada seri terbaru handphone tersebut muncul karena adanya nama brand yang menarik perasaanmu. Kamu mungkin telah mengenal brand tersebut sebagai brand yang memiliki produk-produk dengan kualitas yang bagus, sehingga kamu bisa selalu antusias dan menanti-nanti inovasi terbaru apalagi yang akan dikeluarkan brand tersebut. Itulah kekuatan yang sebenarnya dari sebuah brand. Bayangkan jika kamu memiliki brand sebesar itu, pasti sangat menyenangkan, bukan? Ketika mengeluarkan sebuah produk, perlahan tapi pasti kamu harus memikirkan variasi produk yang kamu jual. Misalnya saja kamu menjual makanan manis, kamu juga harus memiliki variasi makanan asin ataupun pedas. Gunanya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan produk tidak laku. Selain itu, dengan memiliki banyak variasi produk, kamu dapat menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Tidak perlu langsung membuat variasi, perlahan tapi pasti kamu bisa membuat lebih banyak variasi produk untuk small bisnismu. Jadi itulah beberapa tips mengembangkan small business yang kamu miliki.